Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kemurahan-Mu atas kami, kebaikan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Terima kasih kami boleh bangun kembali di pagi ini dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan maksud dan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Nabi Habakuk pasal 3 ayat 17-18. Tertulis demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, latar belakang kitab Nabi Habakuk ini adalah pada sekitar masa meluasnya kekuasaan kerajaan Babel di tahun 606 sampai 605 sebelum Kristus, yaitu semasa awal Raja Yoyakim memerintah kerajaan Yehuda. Situasi penindasan yang terjadi pada saat itu menyebabkan kesusahan yang cukup berat, dan keadaan ini nampaknya membingungkan karena ada banyak orang saleh, yaitu orang-orang yang melayani Tuhan dengan setia di Yehuda, yang juga terimbas dengan situasi yang menekan kehidupan mereka. Habakuk juga di awal kitabnya sempat mempertanyakan mengapa Tuhan membiarkan penindasan, dan di manakah tindakan pertolongan Tuhan bagi umatnya. Tapi di sini saudara, kita membaca bagaimana sikap Habakuk dalam menghadapi keadaan yang sulit itu. Ia mau bersorak-sorai dan memuji Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan yang menyelamatkannya. Inti dari ayat ini adalah, sekalipun keadaan tidak sesuai dengan harapan, tidak ada hasil, banyak kesulitan yang terjadi, tidak ada bahan makanan, dan segala sesuatu serba susah, tapi biarlah kita tetap bersukacita dan memuji Tuhan senantiasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan pandemi yang sudah berjalan setahun ini memberikan dampak yang begitu hebat terhadap keruntuhan berbagai usaha di seluruh dunia. Kita pun mungkin sebagian besar merasakan dampak ini. Ada banyak orang yang mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan, tidak ada penghasilan, usaha tidak berjalan dengan baik, kebutuhan hidup menjadi sulit terpenuhi, seakan-akan tidak ada harapan dalam berbagai usaha dan rencana yang dilakukan. Menghadapi keadaan ini, saudara, kita bisa memilih untuk mengikuti perasaan kesedihan dan kekecewaan kita, atau sebaliknya, mengambil sikap yang berbeda, yaitu memuji dan memuliakan Tuhan dalam segala keadaan, meskipun itu sulit bagi kita. Habakuk tidak mau terbelenggu dengan kekecewaan dan duka cita akibat kesukaran hidup yang ia rasakan, tapi ia memilih untuk beria-ria di dalam Tuhan, bersorak-sorai karena satu hal utama, yaitu keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Kita pun, saudara, semua kita yang percaya kepada Tuhan Yesus hendaknya mengingat akan satu hal utama yang terpenting dalam hidup, yaitu keselamatan. Dan keselamatan itu sudah kita terima sebagai anugerah dari Tuhan oleh karya penebusannya di atas salib. Kehidupan yang kekal sudah Ia jamin bagi kita. Mari kita tidak lupa untuk bersorak-sorak, bersukacita karena kebaikan Tuhan atas kita. Tuhan tetap wonderful, tetap ajaib saudara, tetap menakjubkan dalam hidup kita, dan Ia ajaib dalam segala-galanya. Meskipun keadaan yang kita lihat di dunia ini nampaknya membuat kita menjadi lemah, tidak berdaya,
kehilangan harapan, tapi Tuhan tetap ajaib, tetap termulia, dan layak untuk kita puji dan sembah dalam hidup ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah keadaan hidup kita saat ini hendak membuat kita berputus asa? Ingatlah hal ini, saudara. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Selaras dengan ayat ini, saudara, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, dalam segala keadaan kita tetap bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, agar kami senantiasa bersorak-sorai memuji Tuhan dalam segala keadaan apapun. Seperti Habakuk yang mau bersukacita karena keselamatan yang dari Tuhan, begitupun kami ya Tuhan. Kami mau bersukacita, bersyukur karena keselamatan yang dari Tuhan, yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa memandang pada kekekalan. Situasi keadaan di dunia ini seringkali membuat kami kecewa, membuat kami putus asa. Tapi kami ingat firman-Mu ya Tuhan. Kami senantiasa dapat bersukacita di dalam Tuhan. Engkaulah sukacita kami, Engkaulah kesukaan kami, Engkaulah harapan kami, kekuatan kami Tuhan. Dalam segala keadaan, senantiasa ada harapan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Ajar kami ya Tuhan, untuk dapat selalu bersuka di dalam Engkau, bersyukur, dan terus berharap, percaya, beriman dalam setiap doa kami kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di sepanjang hari ini, kami mohon pimpinan Tuhan, sertai kami dalam setiap aktivitas kami. Berkati kami ya Tuhan, supaya semua yang kami lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dan di dalam semuanya itu, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit. Jamahlah ya Tuhan, dan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Yang sedang mengalami masalah dalam hidupnya, kami berdoa agar Engkau ya Tuhan, memberikan jalan keluar, pertolongan-Mu yang ajaib dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya hari ini, kami melangkah dalam berkat dan penyertaan Tuhan yang luar biasa atas kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.